Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Apoteker Gusti Ayu Madehrati Kusumaratna Dewi S.Farm & Farm selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Bapak Heri Setiabekti SSTM Biomed selaku dosen penguji 2 sekaligus dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Putu Ayu Suryaningsih SSTM SI selaku dosen penguji 3. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ananda Sapitri dengan NIM P071340144140. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Proteinuria pada Ibu Hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Menurut data WHO pada tahun 2015, angka kematian ibu di seluruh dunia mencapai 216 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Indonesia menduduki peringkat 3 tertinggi di kawasan ASEAN dengan jumlah kematian mencapai 230 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020, angka kematian ibu di Provinsi Bali mencapai 83,8 per 100.000 kelahiran hidup, dan khususnya di Kota Denpasar terjadi 8 kasus kematian ibu. Angka kematian ibu ini disebabkan oleh beberapa faktor, di mana salah satunya itu disebabkan oleh preeklamsia. Salah satu penyebab preeklamsia ini adalah proteinuria, di mana jumlah protein dalam urin meningkat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kadar proteinuria pada ibu hamil untuk mendiagnosis dan menentukan berat ringannya preeklamsia. Berdasarkan data yang saya peroleh di Profil Kesehatan Kota Denpasar tahun 2020, Puskesmas 1 Denpasar Selatan termasuk puskesmas dengan jumlah kunjungan ibu tertinggi dan menduduki peringkat 2 untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi kehamilan, yaitu sebanyak 493 kasus. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pemeriksaan tentang kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama ada tinjauan pustaka tentang kehamilan, yang kedua tentang proteinuria, dan yang terakhir tentang hubungan protein urin dan ibu hamil. Bab 3, kerangka konsep penelitian. Ibu hamil rentan mengalami gangguan kehamilan seperti preeklamsia. Preeklamsia pada ibu hamil salah satunya ditandai dengan adanya protein yang berlebihan pada urin ibu hamil tersebut, atau yang sering disebut dengan proteinuria. Terjadinya proteinuria ini dapat disebabkan karena laju filtrasi glomerulus terganggu, sehingga protein yang seharusnya tersaring dan digunakan oleh tubuh akan keluar bersama urin. Gangguan kehamilan preeklamsia ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor yang diteliti yaitu usia ibu, usia kehamilan, paritas, dan tekanan darah. Pada penelitian ini, kadar proteinuria diperiksa dengan menggunakan metode cari celup. Warna yang diperoleh pada strip kemudian dibandingkan secara visual dengan warna yang ada pada botol strip cari celup tersebut. Selanjutnya digolongkan warna yang didapat apakah termasuk negatif atau positif. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel yang bisa dilihat pada slide. Bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian secara cross-seksional. Selanjutnya ada alur penelitian yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di Puskesmas 1 Denpasar Selatan, dan untuk waktu penelitiannya dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yang saya gunakan adalah jumlah rata-rata per bulan ibu hamil yang terdapat di Puskesmas 1 Denpasar Selatan, yaitu sebanyak 205 orang. Sampel penelitian ini terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya, jumlah dan besar sampel. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 15% dari jumlah populasi rata-rata per bulan ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan, dan didapatkan besar sampel yaitu 31 sampel. Selanjutnya, pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik non-probability sampling secara accidental sampling. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, peneliti menggunakan alat pelindung diri. Kemudian, meminta persetujuan kepada calon responden dengan menandatangani inform consent, kemudian dilanjutkan dengan tahap wawancara, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel urin, lalu dilakukan pemeriksaan urin dengan metode cari celup, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pembacaan hasil dan penginterpretasian hasil urin. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan ada data primer dan data sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Ini terdiri dari lembar persetujuan atau inform consent. Kemudian ada formulir wawancara, ada alat tulis, kemudian ada kamera digital, dan ada alat pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari pemeriksaan proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan kemudian dicatat, dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel serta diberi dengan narasi. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, yang pertama ada prinsip keadilan atau justice, kemudian ada prinsip manfaat, dan ada prinsip menghormati martabat manusia atau respect for person. Bab 5, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada kondisi lokasi penelitian.
Puskesmas 1 Denpasar Selatan berlokasi di Jalan Gurita nomor 8 Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Puskesmas 1 Denpasar Selatan mewilayahi Desa Sidakarya dan 2 kelurahan yaitu Panjar dan Sesetan yang terdiri dari 35 dusun atau lingkungan, dengan luas wilayah kerja 13,67 km persegi. Untuk batas-batas wilayah kerja Puskesmas, yang pertama batas utara yaitu Desa Daupuri, Kecamatan Denpasar Barat, batas timur yaitu Kelurahan Renon, batas selatan yaitu Selat Badung, dan batas barat yaitu Kelurahan Pedungan. Jumlah kunjungan ibu hamil pada tahun 2020 sebanyak 2.464 jiwa. Puskesmas 1 Denpasar Selatan ini terdiri dari puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 2 unit puskesmas pembantu. Puskesmas ini juga memiliki beberapa tenaga medis dan non-medis. Yang selanjutnya ada karakteristik subjek penelitian. Berdasarkan usia, terdapat ibu hamil pada kelompok usia beresiko yaitu usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 12,9%. Berdasarkan usia kehamilan, terdapat ibu hamil dengan usia kehamilan trimester 3 yaitu sebanyak 10 orang atau 32,3%. Berdasarkan paritas, terdapat ibu hamil dengan kategori paritas nulipara yaitu sebanyak 14 orang atau 45,2%. Berdasarkan tekanan darah, terdapat ibu hamil yang memiliki tekanan darah normal yaitu sebanyak 29 orang atau 93,5%. Yang selanjutnya ada kadar proteinuria pada ibu hamil. Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 11 ibu hamil dengan hasil proteinurin positif 1 dan positif 2. Proteinuria terjadi karena molekul protein dapat melewati membran glomerulus. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan permeabilitas dinding kapiler glomerulus, peningkatan tekanan intraglomerulus atau keduanya. Jika terjadi gangguan fungsi tubulus dapat mengakibatkan kegagalan reabsorpsi dan kehilangan kompensasi untuk mengubah volume cairan tubuh. Ini juga berakibat protein tidak dapat direabsorpsi ke dalam darah sehingga terbentuk proteinuria. Penyebab hasil protein dalam urin positif bisa disebabkan oleh penyakit seperti gangguan ginjal, preeklamsia, dan infeksi saluran kemih, yang dipengaruhi juga oleh beberapa faktor seperti usia ibu, usia kehamilan, paritas, maupun tekanan darahnya. Dan hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada ibu hamil kemungkinan didapatkan adanya proteinuria yang merupakan salah satu tanda adanya preeklamsia. Namun ibu hamil tersebut baru dapat dikatakan mengalami preeklamsia apabila ditemukan 2 atau lebih tanda preeklamsia yang lain seperti hipertensi dan edema. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reski pada tahun 2019 terhadap 65 orang ibu hamil dengan hasil positif proteinurin sebanyak 20 orang. Pada penelitian ini juga ditemukan 20 orang ibu hamil memiliki kadar proteinurin negatif. Pada keadaan sehat dan kehamilan normal, sebenarnya tidak terjadi peningkatan proteinurin yang bermakna atau jumlahnya sampai di atas batas normal. Hanya sebagian protein dengan jumlah molekul kecil yang bisa ditemukan di urin. Hal ini dikarenakan menurut penelitian dari Suliastiningsih dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sehingga kesehatan ibu hamil terjaga pada masa kehamilannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reski pada tahun 2019 terhadap 65 orang ibu hamil dengan hasil negatif proteinurin sebanyak 45 orang. Selanjutnya ada kadar proteinuria berdasarkan karakteristik ibu hamil. Pada penelitian ini jumlah ibu hamil yang positif proteinuria didapatkan sebanyak 3 orang atau 9,7%. Pada usia kurang dari 20 tahun, keadaan reproduksi yang belum siap untuk menerima kehamilan akan meningkatkan keracunan kehamilan dalam bentuk preeklamsia. Sedangkan pada usia lebih dari 35 tahun akan terjadi penurunan fungsi tubuh, perubahan pada jaringan dan alat reproduksi, serta jalan lahir tidak lentur lagi dan juga kemungkinan munculnya berbagai risiko gangguan kesehatan seperti darah tinggi atau diabetes yang dimana keadaan ini akan menyebabkan terjadinya proteinuria. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa dari 23 orang ibu hamil pada kelompok usia beresiko, sebagian besar didapatkan ibu hamil dengan kadar proteinurin positif yaitu sebanyak 20 orang ibu hamil. Pada penelitian ini juga didapatkan dari 27 orang ibu hamil pada kelompok usia yang tidak beresiko, didapatkan sebagian besar ibu hamil memiliki proteinurin negatif yaitu sebanyak 19 orang. Pada penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada usia 20-35 tahun merupakan usia reproduksi yang tepat untuk kehamilan karena alat reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi secara maksimal, dan di usia ini juga kondisi fisik dan psikis wanita berada di posisi terbaik sehingga memiliki resiko yang rendah terhadap komplikasi kehamilan termasuk preeklamsia. Namun ditemukan juga ibu hamil yang memiliki kadar proteinurin positif yaitu sebanyak 8 orang. Walaupun usia 20-35 tahun dikategorikan usia tidak beresiko, tidak menutup kemungkinan juga ibu hamil pada usia ini mengalami positif proteinurin. Di mana adanya positif proteinurin ini kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti status paritas, usia kehamilan, obesitas, dan mempunyai riwayat hipertensi dan riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reski dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang mendapatkan hasil sebanyak 38 orang ibu hamil negatif proteinurin dan 16 orang ibu hamil positif proteinurin. Yang selanjutnya ada kadar proteinuria pada ibu hamil berdasarkan karakteristik usia kehamilan. Pada penelitian ini didapatkan ibu hamil dengan usia kehamilan trimester 3 yang memiliki proteinuria positif sebanyak 6 orang. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tua usia kehamilan terutama selama trimester 3 kehamilan, uterus semakin membesar dan menyebabkan kelanjutan penekanan aorta di mana ini akan mengurangi aliran darah uteroplasenta ke ginjal. Penurunan aliran darah ke ginjal ini menyebabkan filtrasi glomerulus juga berkurang sehingga terjadinya proteinuria. Proteinuria dalam kehamilan juga dapat disebabkan karena dilatasi saluran kemih yang sering terjadi selama kehamilan terutama pada trimester akhir. Pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsani dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang melaporkan bahwa ibu hamil dengan kadar proteinurin positif paling banyak terjadi pada trimester 3 yaitu sebanyak 6 orang.
Pada penelitian ini juga didapatkan ibu hamil dengan usia kehamilan trimester 2 yang memiliki positif protein urin yaitu sebanyak 5 orang. Hal ini bisa terjadi karena pada usia kehamilan trimester 2 terjadi perubahan pada tekanan vena ginjal makin meningkat. Akan menyebabkan proteinuria terutama pada posisi ortostatik sehingga terjadi perubahan ukuran sedikit lebih besar pada ginjal dan laju filtrasi glomerulus terganggu sehingga protein yang merupakan molekul berukuran besar dan seharusnya tersaring dan digunakan oleh tubuh akan keluar bersama urin. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsani dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang melaporkan bahwa ibu hamil dengan kadar protein urin positif yang terjadi pada trimester 2 yaitu sebanyak 3 orang. Pada penelitian ini juga didapatkan semua ibu hamil trimester 1 memiliki kadar protein urin negatif yaitu sebanyak 3 orang. Proteinuria biasanya tidak terjadi pada awal trimester kehamilan. Kondisi ini diduga karena reaktivitas vaskular dimulai umumnya pada trimester kedua kehamilan. Jika mengalami peningkatan kadar protein dalam urin dalam 20 minggu pertama kehamilan, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kerusakan ginjal. Peningkatan protein dalam urin selama awal kehamilan juga disebabkan oleh infeksi saluran kemih ringan atau dehidrasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purniadi dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menemukan 8 orang ibu hamil positif proteinuria dari 20 orang ibu trimester 1 yang diperiksa. Perbedaan hasil penelitian ini bisa disebabkan karena jumlah sampel tidak seimbang, di mana pada penelitian ini jumlah sampel ibu hamil trimester 1 hanya 3 orang, dan pada penelitian Purniadi dan kawan-kawan ada 20 sampel ibu hamil trimester 1. Selain itu bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti usia ibu dan paritas. Selanjutnya, kadar protein urin berdasarkan paritas. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa protein urin yang terjadi pada ibu hamil dengan kategori paritas nullipara yaitu sebanyak 5 orang. Hal ini disebabkan karena pada paritas nullipara, mekanisme imunologik pembentukan blocking antibody yang dilakukan oleh human leukosit antigen G terhadap antigen placenta belum terbentuk secara sempurna, sehingga proses invasi trofoblast ke jaringan desidual ibu menjadi terganggu. Nullipara juga rentan mengalami stres emosi yang menyebabkan peningkatan pelepasan kortikotropik releasing hormone atau CRH oleh hipotalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Proteinuria dalam kehamilan juga dapat disebabkan karena dilatasi saluran kemih. Bagian ginjal yang sering mengalami dilatasi adalah ginjal kanan dan banyak terjadi pada nullipara. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang mendapatkan sebanyak 6 orang ibu hamil dengan kadar protein urin positif terjadi pada nullipara. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa protein urin positif yang terjadi pada ibu hamil dengan kategori paritas primipara yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan teori, paritas primipara merupakan paritas paling aman terhadap risiko gangguan kehamilan, namun tidak menutup kemungkinan juga ibu hamil pada paritas ini mengalami positif protein urin. Di mana adanya protein urin positif ini kemungkinan disebabkan oleh faktor lain seperti faktor usia ibu, usia kehamilan, atau bisa juga disebabkan oleh karena dehidrasi, melakukan aktivitas fisik yang berat, adanya gangguan ginjal, atau adanya infeksi saluran kemih. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barnerty pada tahun 2021 yang mendapatkan sebanyak 3 orang ibu hamil paritas primipara dengan kadar protein urin positif. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa protein urin positif terjadi pada ibu hamil dengan kategori paritas multipara yaitu sebanyak 3 orang. Pada multipara, rahim terlalu sering tegang saat kehamilan dan terjadi penurunan angiostensin, renin, dan aldosteron sehingga dapat dijumpai adanya proteinuria, dan jika disertai juga dengan hipertensi dan odema, maka itu dapat mengidentifikasi terjadinya preeklamsia. Bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti faktor usia ibu, usia kehamilan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang mendapatkan sebanyak 4 orang ibu hamil paritas multipara dengan kadar protein urin positif. Selanjutnya, kadar protein urin berdasarkan tekanan darah. Pada penelitian ini ditemukan ibu hamil yang memiliki tekanan darah normal dengan kadar protein urin positif yaitu sebanyak 11 orang ibu hamil. Penyebab protein urin positif pada ibu hamil kemungkinan bisa disebabkan karena dehidrasi, melakukan aktivitas fisik yang berat, dan disebabkan juga adanya gangguan ginjal dan infeksi saluran kemih. Proteinuria bisa saja bersifat hanya sementara saja atau ortostatik maupun persisten. Proteinuria positif bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti usia ibu, usia kehamilan, dan paritasnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangulimang dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang mendapatkan kadar protein urin positif terjadi pada ibu hamil yang memiliki tekanan darah normal yaitu sebanyak 8 orang. Pada penelitian ini juga didapatkan semua ibu hamil yang memiliki tekanan darah rendah memiliki kadar protein urin negatif yaitu sebanyak 2 orang. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa proteinuria cenderung terjadi pada ibu hamil dengan tekanan darah yang tinggi, di mana tekanan darah tinggi memaksa ginjal untuk bekerja lebih berat, mengakibatkan rusaknya sel ginjal yang ditandai dengan adanya proteinuria. Di mana jika ibu hamil memiliki tekanan darah tinggi disertai proteinuria dan edema itu bisa menjadi tanda adanya preeklamsia. Umumnya mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah selama kehamilan tidak perlu dikhawatirkan kecuali jika menunjukkan gejala yang berbahaya. Selain itu, ibu hamil yang memiliki riwayat tekanan darah rendah sebelum hamil juga lebih beresiko mengalami tekanan darah rendah saat hamil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati pada tahun 2021 yang mendapatkan semua ibu hamil dengan tekanan darah rendah memiliki kadar protein urin negatif yaitu sebanyak 5 orang. Selanjutnya bab 6, simpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan karakteristik penelitian, didapatkan ibu hamil dengan kategori usia beresiko yaitu sebanyak 4 orang, ibu hamil dengan usia kehamilan trimester 3 yaitu sebanyak 10 orang, ibu hamil dengan paritas nullipara yaitu sebanyak 14 orang, dan berdasarkan tekanan darah diperoleh ibu hamil dengan tekanan darah normal yaitu sebanyak 29 orang. Kedua, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kadar proteinuria pada ibu hamil, didapatkan ibu hamil dengan kadar protein urin negatif sebanyak 20 orang, dan ibu hamil dengan kadar protein urin positif yaitu positif 1 dan positif 2 sebanyak 11 orang. Tiga, yaitu kadar proteinuria positif pada ibu hamil berdasarkan karakteristik penelitian. Pada kelompok usia kehamilan beresiko didapatkan sebanyak 3 orang.
Kemudian berdasarkan usia kehamilan didapatkan usia kehamilan trimester 3 yaitu sebanyak 6 orang ibu hamil. Dengan berdasarkan paritas didapatkan paritas nulipara yaitu sebanyak 5 orang ibu hamil. Kemudian berdasarkan tekanan darah didapatkan ibu hamil dengan darah normal yaitu sebanyak 11 orang yang memiliki positif protein urin. Selanjutnya ada sarannya, itu yang pertama bagi ibu hamil, yang kedua bagi peneliti selanjutnya, yang ketiga bagi institusi Puskesmas 1 dan Pasar Selatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.